البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjut untuk membaca kitab Al-Hiwar Al-Wajiz karangan Syekh Abu Ammar Yasir Ad-Dubai hafizahullahu ta'ala, di mana akhir pembahasan kita itu tanggapan bagi siapa yang meyakini bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi 5 sesuai dengan hukum syariat. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang muharram, ada bid'ah yang makruh. Di mana ringkasan bantahan untuk atau tanggapan untuk keyakinan ini bahwasanya pembagian ini itu adalah pembagian yang kosong dari dalil dan juga kosong dari sikap atau dukungan dari ulama salaf. Tidaklah pembagian ini kecuali keluar dari para ulama yang belakangan seperti Al-Izz bin Abdus Salam dan juga muridnya Al-Qarafi. Kemudian diikuti oleh murid-murid mereka. Jadi abad ke-7 dari tahun Hijriyah baru keluar, baru dilahirkan, baru terciptakan yang namanya pembagian bid'ah menjadi 5. Ini dari sisi dalilnya dan dari sisi yang mengarang. Adapun dari sisi kelaziman dan keharusan dari pembagian ini, maka perlu diketahui bahwasanya pembagian bid'ah dengan pembagian tersebut itu berujung kepada kontradiksi dan tolak belakang. Bagaimana bid'ah yang tercela? Bagaimana bid'ah yang Rasulullah mengatakan bahwasanya amalannya tersebut tertolak? Bagaimana bid'ah yang terancam pelakunya dengan neraka, terancam pelakunya dengan laknat, kemudian dia dari sisi lain apa? Wajib, harus dilakukan atau dianjurkan. Ini sangat bertolak belakang, dan gak mungkin agama Islam itu apa ya ikhwah? Gak mungkin agama Islam ini berkontradiksi, gak akan mungkin. Karena kalau ada suatu perkataan atau pendapat itu kalau dipikir dan diamati ternyata dia bertolak belakang, maka ketahuilah bahwasanya pembagian tersebut bukanlah dari agama Islam, bukanlah dari Allah dan juga Rasulnya, sesuai dengan firman Allah, "Lau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira." Kalau seandainya Quran ini berasal dari selain Allah, tentu mereka akan mendapatkan dalamnya apa? Perselisihan yang sangat banyak. Perselisihan yang sangat banyak. Hadza huwa. Kemudian keyakinan bahwasanya salat tarawih itu salah satu bid'ah, termasuk keyakinan yang salah. Karena Rasulullah pernah melakukan dan diikuti oleh para sahabat. Maka dengan sekedar perbuatan Rasulullah itu sudah menjadi dalil yang kokoh. Untuk kita bangun di atasnya hukum, yaitu disunnahkannya untuk menegakkan salatut tarawih dengan jamaah. Akan tapi Rasulullah tidak melanjutkan karena di sana ada suatu penghalang, yaitu sama jawab takut untuk diwajibkan. Takut diwajibkan atas umatnya sehingga memberatkan. Dan Rasulullah enggak ingin ada di sana hal yang memberatkan atas umatnya. Hadza huwa. Kemudian kembali dihidupkan di zaman Umar ibn al-Khattab. Tatkala beliau di malam hari melihat setiap orang ada yang salat sendirian, ada yang satu salat bersama 2 makmum, ada yang 3 makmum, ada yang lebih. Akhirnya kata madza Umar ibn al-Khattab, "Law jama'nahum ala imamin wahid lakana amsal." Coba kita semua ini, mereka ini kita kumpulkan di belakang satu imam, lakana amsal, mungkin lebih baik. Maka sama Umar ibn Khattab dikumpulkan mereka di belakang satu imam yang diimami oleh Ubay ibnu Ka'ab, salah satu qari dari qurra'us sahabah. Di mana Umar ibn Khattab mengatakan ni'matil bid'atu hadhi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Dan ini bukanlah bid'ah dalam arti bid'ah yang dicela, yang telah datang dalamnya itu dalil pengharaman, bukan. Tapi bid'ah dari sisi bahasa. Atau ini mimbab al-musyakalah. Artinya kalau seandainya ada yang mengatakan di sana ini adalah bid'ah, maka ketahuilah ini sebaik-baik bid'ah karena telah datang dalamnya apa? Dalil. Telah ada contoh dari Rasul alaihi salatu wasallam, bukan keumuman dalil, tapi langsung dari perbuatan Nabi.
Maka dikatakan itu bid'ah yang kosong dari dalil. Maka termasuk salah dalam meyakini. Dan juga yani mada keyakinan mereka bahwasanya membantah kepada al bid'ah, mempelajari nahwu dan juga sarf dan juga ilmu-ilmu yang lain itu termasuk bid'ah. Itu insyaallah akan menjadi pembahasan kita di malam hari ini. Perlu diketahui ya, ikhwah, kita ini di dalam dunia Allah Azza wa Jalla menjadikan untuk kita dua perkara yang berbeda. Ada perkara yang berkaitan dengan dunia, nggak ada sangkut pautannya dengan agama. Sangkut pautannya itu dari sisi hukum. Tapi dari sisi dijadikan salah satu keyakinan atau ibadah, maka tidak ada sama sekali kaitannya. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua, sesuatu yang berkaitan dengan agama. Baik itu ibadah atau apa-apa yang melancarkan dan membantu ditegakkannya suatu ibadah. Ini dua perkara. Yang pertama, itu Rasulullah telah mengatakan antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Maka gak akan mungkin dalam pembahasan bid'ah itu kita masukkan dalamnya hal-hal yang baru yang memang Allah ciptakan untuk umat ini atau untuk umat belakangan. Seperti adanya mobil, adanya sepeda motor, adanya kamera, adanya mikrofon, adanya mesin-mesin pencetak. Adanya di sana yakni madza? Mesin-mesin baru, mekanik dan juga makinah, itu semua tentu hal yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Akan tapi nggak mungkin kita sifatkan dengan bid'ah. Kenapa ya, ikhwah? Karena itu bukanlah hal yang berkaitan dengan agama sama sekali. Maka berhujjah bolehnya suatu bid'ah dengan adanya hal yang baru yang berkaitan dengan dunia, itu termasuk bentuk membohongi manusia. Termasuk yakni mengkaburkan suatu permasalahan. Jadi semacam digambarkan kepada manusia dengan cara penipuan. Dan ini salah satu caranya ahlul bidah dan ma'ruf dari dulu. Mereka itu membuat suatu syubhat, suatu hal yang samar. Padahal hal-hal yang baru ini enggak akan yakni ada sangkut pautannya dengan bid'ah. Dia sangkut pautannya dengan hukum syariat, haram, halal, atau mubah, atau makruh. Seperti itu. Dan Allah telah mengatakan untuk Rasulullah, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah menciptakan apa-apa yang kalian tidak ketahui. Yang diajak bicaranya siapa? Rasulullah dan juga para sahabat. Jadi mereka sudah mengetahui Allah akan menciptakan sesuatu yang enggak akan mungkin kita dapatkan di zaman ini. Hadza wa. Tapi apakah Rasulullah pernah mengatakan nanti di suatu zaman ada suatu kendaraan yang berjalan dengan kecepatan seperti ini, yang ini, yang bisa membawa yakni 100 penumpang. Ini hukumnya adalah kita. Tidak ada. Padahal Rasulullah itu telah diberikan oleh Allah yakni suatu pengkabaran tentang gaib untuk apa yang akan terjadi. Rasulullah tahu umatnya ini akan menyebar ke arah barat dan ke arah timur. Sesuai dengan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Tapi enggak ada Rasulullah mengatakan nanti yang berkaitan dengan dunia itu haram. Yang halal yang baru seperti mobil, pesawat ini haram, enggak. Tanda bahwasanya itu memang enggak ada sangkut pautannya dengan bid'ah atau sunnah. Itu sangkut pautannya dengan apa? Dengan hukum syariat. Yang dilihat seperti handphone, apa hukumnya? Seperti internet, apa hukumnya? Seperti mikrofon, apa hukumnya? Apa hukum menggunakannya? Tapi kalau zatnya ini hal yang dibolehkan. Dia terbuat dari plastik, terbuat dari kaca, terbuat dari ini. Itu semua hal yang dibolehkan sama Allah Azza wa Jalla. Mobil, ban, apa hukumnya ban? Bukan hukumnya ban, tapi hukum menggunakannya. Apa? Nah, itu semua akan timbang dengan hukum syariat yang 5. Tapi ini perkara dunia. Adapun perkara agama, perlu diketahui. Ada di sana hal yang bentuknya ibadah. Ada di sana yang bentuknya sarana untuk ibadah. Ini kedua perlu kita bahas. Dua hal ini perlu kita bahas. Kalau hal itu berkaitan dengan agama dari sisi ibadah, maka telah kita jelaskan wajib ada dalil. Wajib ada dalil. Wajib di sana ada dasar dari Al-Quran atau dari Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sekarang ya ikhwah, di sana ada perkara yang namanya sarana.
Di mana sarana ini terkadang ada dalilnya. Terkadang kosong dari dalil yang khusus. Cuma tidak lepas dari dalil yang umum. Ada dalil yang khusus. Ini tidak masalah. Seperti orang yang menunggangi suatu kendaraan tatkala hendak pergi ke masjid. Orang tatkala dia berkehendak pergi ke masjid, tentunya itu apa? Ibadah. Dan dia memakai sarana untuk pergi ke masjid dengan suatu kendaraan. Ini sarana ini dibolehkan karena telah datang dalamnya apa? Dalil. Ada zaman Rasul alaihissalam orang yang berangkat ke masjid atau menghadiri salatul jamaah dengan apa? Dengan menunggangi suatu kendaraan. Tapi pertanyaan sekarang, dan ini suatu pembahasan yang berkaitan di kitab ini. Apa? Suatu sarana yang berkaitan dengan ibadah. Sarana untuk ibadah. Tapi sarana ini, kalau dilihat dari sisi dalil, secara khusus nggak ada. Tapi kalau dilihat dari sisi dalil umum, nggak keluar dia dari dalil umum. Artinya dalil umum masih mencakup sarana tersebut. Inilah yang dinamakan dengan al-masalih al-mursalah. Al-masalih al-mursalah. Jadi kita ini sekarang memiliki dua perkara. Ada bid'ah, ada masalih al-mursalah. Ada bid'ah, ada masalih al-mursalah. Apa al-masalih al-mursalah? Sarana untuk ibadah yang tidak memiliki dalil khusus, tapi nggak keluar dari dalil umum. Dalil umum masih mencakupnya. Seperti seperti menegakkan pondok pesantren. Pondok pesantren itu apa dia? Itu sarana. Tapi apakah ada dalil khusus? Di mana dalil itu menjadi dasar untuk ditegakkannya pondok pesantren? Nggak ada. Karena nggak ada memang zaman Nabi alaihissalam pondok pesantren di mana Rasulullah mengumpulkan para santri, disediakan tempat tidur, tempat membaca, tempat belajar, tempat olahraga, itu nggak ada. Tapi kalau dilihat dari sisi dalil secara umum, dia masih dicakup dengan dalil-dalil yang lain. Artinya apa? Pensyariatannya itu dengan dalil umum. Tapi dalil khusus tidak ada. Ini namanya masalih al-mursalah. Di situ ada bid'ah. Sekarang ini dua hal ini sangat mirip, sangat samar bagi kebanyakan manusia. Sehingga apa? Banyak orang itu membolehkan bid'ah dengan mengatasnamakan masalih al-mursalah. Banyak orang itu melarang masalih al-mursalah karena ditakutkan itu termasuk bid'ah. Maka hal ini termasuk hal yang wajib untuk orang itu bisa membedakan sehingga dia terselamatkan dari mengharamkan apa yang dihalalkan atau sebaliknya, menghalalkan apa yang diharamkan. Maka ini pembahasan kita malam ini kita baca sedikit perbedaan antara al-masalih al-mursalah, yaitu sarana untuk ibadah dengan bid'ah. Apa bedanya? Kalau perkara dunia, mobil, sepeda motor, pesawat, handphone, itu semua perkara dunia, gak ada sangkut pautannya dengan bid'ah. Gak ada sangkut pautannya sama sekali. Itu perkara dunia yang ditimbang dengan hukum syariat yang 5. Wajib atau haram. Sunnah atau makruh atau mubah. Qala thalithan al-mustadillu bihadha taqsim yuridu an yusawwiya baina al-bid'ah wa baina al-masalih al-mursalah. فلا بد حتى لا يروج هذا التلبيس من توضيح نقاط الاتفاق والاختلاف بين البدعة وبين المصالح المرسلة. Sekarang orang yang membolehkan Maulidun Nabawi itu dalam membolehkannya mereka itu apa ya ikhwah? Mereka itu menarik yang namanya al-masalih al-mursalah. Jadi yang bid'ah, yang dinamakan bid'ah itu diganti sama mereka menjadi al-masalih al-mursalah. Maka di sini mengundang kita untuk bisa membedakan, mengupas masalih al-mursalah sama bid'ah. Apa perbedaannya? Karena masalih al-mursalah itu hal yang dibolehkan. Pondok pesantren, hal yang dibolehkan. Organisasi untuk saling membantu yang kosong dari penyelesaian syariat dibolehkan. Meskipun tidak ada zaman Rasul alaihissalam. Seperti shaf misalnya untuk membantu orang meratakan shaf, menyamakan dan mengatur shaf. Ini enggak ada zaman Rasul. Tapi enggak keluar dari dalil umum, yaitu saling membantu, memudahkan, mengangkat kepayahan. Seperti ini namanya masalah mursalah dengan bid'ah. Dengan bid'ah dalam arti orang itu beribadah dengan hal yang enggak ada zaman Rasul. Apa bedanya? Qala nuqadil istima' wal ittifaq bainal bid'ah wal masalih al mursalah. Ini sekarang ada dua pembahasan. Perbedaan masalih, persamaan masalih wal al mursalah dengan bid'ah. Apa persamaannya? Kalau kita sudah mencerna apa persamaannya, kita pindah kepada apa? Perbedaannya.
قال أن كلا من البدعة والمصالح المرسلة مما لم يعهد وقوعه في عصر النبوة أن كلا من البدعة والمصالح المرسلة خال عن الدليل الخاص المعين إذ الأدلة العامة المطلقة هي غاية ما يمكن الاستدلال به فيهما. Persamaan antara bid'ah dengan al-masalih al-mursalah itu dua. Keduanya ini, masalih al-mursalah dengan bid'ah, sama-sama tidak ada kejadiannya, wujudnya di zaman Nabi. Sisi persamaan yang pertama. Sisi persamaan yang kedua, al-masalih al-mursalah dengan bid'ah, keduanya ini enggak keluar dari dalil umum. Jadi orang yang membolehkan maulid an-nabawi, itu kalau ditanya dalil khususnya mana? Enggak ada. Tapi mereka punya dalil umum. Dalil umumnya apa? Salawat kepada Nabi, mencintai Nabi, mengingat sirahnya Nabi, mengingat perjalanan Nabi, menegakkan persatuan secara sama umat sehingga orang itu bisa bertemu sama kaum muslimin, bisa menguatkan persaudaraan dan kecintaan. Ini semua dalil umum mereka pakai sebagai dasar dalam membolehkan maulid an-nabawi. Jadi dia ini kalau dilihat dari dalil khusus enggak ada. Dalil umum ada. Ini masalih al-mursalah dengan bid'ah sama-sama seperti ini. Dalil khusus enggak ada. Tapi enggak lepas dari dalil umum. Ini sisi kesamaan. Ini sisi kesamaan kalau bisa dipahami untuk memahami perbedaan antara al-masalih al-mursalah dengan bid'ah, insyaallah mudah, dan itu menjadi pembahasan yang akan datang biidznillah azza wa jalla. Ila huna subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.